Selamat malam, guys. Hari ini kita podcast seorang lawyer, pengacara terkenal lah ya, yang sudah membawa menangani kasus yang cukup menggembirakan dan semua kasus rata-rata dimenangkan oleh lawyer tersebut. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, and share ya channel saya. Oke, siapakah dia? Inilah dia Pak Haji Andi Tajudin, seorang pengacara dari Batam yang sebelumnya mungkin di Jakarta atau di mana. Kita akan kupas ke depannya seperti apa dan sepak terjang Pak Andi Tajudin. Beliau adalah lawyer yang membawahi di bidang perdata ya Pak ya. Dan nama lengkapnya Haji Andi Tajudin SH.MH. Oke, baiklah kita tanya dulu ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya panggil Pak Haji atau Pak Andi atau gimana enaknya? Haji Andi. Pak Haji Andi ya. Makasih Pak Haji ya sudah datang ke studio kecil ini, tapi cukuplah untuk kita berbincang-bincang. Kita malam ini berbincang-bincang ringan saja ya. Saya ingin menggali kepiawaian Pak Haji ya, terutama dari segi perdata. Saya sering mendengar bahwa kalau Pak Haji Andi Tajudin sudah menangani masalah perdata, rata-rata menang. Menang bukan berarti kok bisa menang, ya memang menang karena mungkin dari sisi kebenarannya ada di pihak Pak Haji gitu Pak Haji ya. Tapi Pak Haji boleh nggak saya mundur ke belakang dulu? Pak Haji ke Batam ini tahun berapa dan sebelumnya apa sepak terjang sebelum ke Batam gitu? Bisa cerita Pak Haji sedikit? Terima kasih. Jadi barangkali agak maju sedikit Pak. Saya kan pertama-tama harus perkenalkan diri dulu bahwa nama saya Haji Andi Tajudin. Ya, berada di batas sekitar tahun 2000. Ya, 22 tahun. Di Jakarta, ya background saya memang hukum. Maju sedikit Pak, biar enak ya. Suaranya. Maju dikit. Background saya adalah hukum. Sarjana hukum. S2-nya di Pajajaran. Unpad ya? Ya, Unpad. Terus S1-nya di Jakarta. Jadi saya masuk profesi sebagai lawyer itu ya sekira tahun 1993. Berarti waktu masih di Jakarta? Ya, jadi pada saat itu pertama saya diminta bantuan kepada Humpus Group, yaitu timnya Pak Tommy. Mas Tommy punya itu. Jadi saya ditunjuk untuk pembebasan tanah di Jakarta. Dan pada saat itu boleh dikatakan sukses karena tidak ada satupun gejolak yang saya tangani. Semua dalam keadaan aman, tenang, dan damai. Makanya itu di dalam beberapa harian koran di Jakarta, ada orang ibu kota itu membuat satu statement bahwa Pak Andi ini adalah seorang pengacara dan seorang yang dipercaya untuk membebaskan lahan, dan hampir semua sukses. Jadi waktu itu saya tahun 92 dipercaya oleh Mas Tommy membebaskan tanah di Jakarta. Itu sekitar 600 rumah, tapi dalam waktu kurang lebih 1 bulan selesai semua. Jadi pada tahun 93 itu Pak Andi sudah punya license sebagai pengacara ya? Ya, artinya sudah berdiri misalnya ya. Bapak sudah punya kantor gitu ya? Makanya Bapak dipakai oleh Pak Tommy. Ya. Jadi cukup gemilang lah nama saya bahwa kepada siapa yang mau membebaskan tanah di Jakarta dan sekitarnya, hubungi Andi Tajudin. Ada resepnya sama beliau. Itulah bunyi atau redaksi daripada koran ibu kota itu. Maka pada waktu itu saya juga merasa berbangga dan berbahagia seorang kelahiran dari kampung, yaitu salah satu kabupaten di Bone, tetapi bisa menjadi
satu kebanggaan terhadap dari keluarga saya bahwa bisa berkiprah di ibu kota. Bisa dipakai sama orang RI1. Nah, gitu. Karena waktu itu kan untuk masuk di situ di lingkungan itu kan sangat sulit. Iya, betul. Tapi pada tahun 93 saya udah masuk. Iya. Dan saya merasakan benar-benar bahwa orang bilang kalau kita dekat di api pasti panas. Nah, itu jadi saya merasakan bahwa yang penting ya harus memiliki kejujuran ya, karena kejujuran itulah kunci dari segalanya. Sekarang ini sebelum Bapak melanjutkan, siap. Kok Pak Andi bisa dipakai gitu kan? Padahal Pak Andi sendiri kan orang dari luar misalnya dari Boni gitu kan, kok bisa dipakai di ibu kota RI1 lagi? Apa yang misalnya apa yang dimiliki skill apa sehingga bisa dikenal gitu sama orang RI1? Jadi gini, pada waktu itu sebelum saya ada 3 kelompok yang disuruh membebaskan tanah di daerah Priok itu, satu pun kelompok tidak ada yang berhasil, malah ada semacam dibakar ya. Gitu kita tak usah bicara masalah itulah Pak ya. Kita masalah bahwa Pak Andi menangani kasus ini, Pak Andi berhasil ya. Sehingga semenjak itu Pak Andi dikenal. Ya, karena masuk di koran. Masuk di koran. Jadi Pak Andi dikenal. Sampai disitulah Pak Andi mulai menangani kasus-kasus yang lain. Nah, di Jakarta kan sudah terkenal. Kenapa Pak Andi lari ke Batam? Batam kan dengan Jakarta kan ibaratnya jauh sekali ya dari sisi kota gitu. Pada waktu itu kebetulan saya ke Batam. Sampai di Batam ini tentunya kan mungkin karena melihat background saya yang ada yang sudah live itu kan, akhirnya saya orang-orang yang punya perkara dia mempercayakan saya, utamanya dari sisi perdata terutama Pak ya. Perdata maupun pidana itu sisa. Kemudian perdatanya itu pertama kan saya gugah Otorita Batam. Jadi pada waktu itu Otorita Batam itu kalah fatal, benar-benar kalah mutlak. Sebentar Pak, saya mau tanya. Bapak baru masuk ke Batam. Sementara Batam itu adalah ibaratnya penguasanya Otorita Pak ya. Tapi Bapak berani menggugat. Saya mau tanya, apa yang Bapak miliki? Kekuatan apa Bapak miliki sehingga Bapak berani menggugat gitu? Ya, karena saya kan hakul yakin bahwa kebenaran itu pasti benar. Ya, karena saya melihat bahwa ada beberapa kejanggalan yang dibuat oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Benar-benar artinya bisa kita kalahkan karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Makanya itu dengan penegakan hukum sampai pengadilan ya mengakui itu. Bentar Pak Andi kan menggugat itu ya pemerintah. Yang Bapak gugat itu Bapak adalah si penggugat itu siapa gitu? Bukan pribadi Bapak kan? Atau ada yang lain gitu? Saya menggugat Otorita Batam, perusahaannya institusi Otorita Batam, dan ada yang dikasih oleh Otorita bagian dari lokasi saya yang sudah saya miliki. Jadi waktu itu Bapak sebagai pengacara, Bapak juga punya instansi. Maksud saya Bapak juga punya company, membawahin company. Benar. Jadi yang menggugat itu company atas sebagai pengacaranya Bapak ya. Gitu. Jadi semua itu yang Bapak gugat itu biasanya di bidang perdata Pak ya, yang berhubungan dengan tanah, rumah. Itu yang selalu Bapak lakukan selama ini. Selain itu ada nggak Pak Andi? Itu Otorita. Kedua, itu ada rumah 1 unit yang dia beli dari saya, itu akibat karena kemenangan saya. Jadi kemenangan saya itu oleh Pak Wali Kota bilang lebih baik ya saya bayar aja. Jadi Bapak menang ya. Ada lain lagi nggak Pak? Yang lain misalnya tanah rata-rata itu seperti itu kasusnya Pak ya. Itu Bapak sendiri ya, misalnya atas nama Bapak. Tapi yang misalnya pihak lain gitu yang minta bantuan hukum sama Pak Andi? Ada beberapa. Itu saya nggak bisa sebutkan satu. Itu rata-rata menang. Rata-rata menang. Seperti jadi hampir semua perkara yang saya tangani baik di Batam maupun di Jakarta itu rata-rata menang. Oke.
gini Pak ya, kadang-kadang pengacara ini melakukan suatu itu pembelaan. Ya, Kadang-kadang tidak selalu menang ya, kadang-kadang kalah. Tapi Pak Andi menang, kan Pak Andi berani menggugat. Apa yang Pak Andi lihat dulu ya Pak ya sebelum Bapak bersedia menjadi pengacara Ya. atas kasus tersebut? Pertama kan kita harus melihat kebenaran materialnya dulu. Mm-mm. Apakah memang apa yang menjadi materi dalam gugatan itu benar-benar sesuai, tidak ada embel-embel di situ, benar-benar berdasarkan hukum. Makanya itu aku yakin bahwa kalau saya melakukan gugatan sebelum menang saya sudah pastikan menang, karena artinya tidak ada rekayasa, artinya sesuai dengan Bukti yang ada. Jadi Bapak harus pastikan dulu ya, bukti-buktinya. Kalau Bapak merasa yakin Bapak bisa menang, baru Bapak ambil. baru tangani kasusnya. Tangani kasusnya ya. Kalau Oke. enggak, kita nggak mau. Jadi berarti orang sudah tahu kalau Pak Andi yang mengambil kasusnya itu pasti menang. Berarti mahal dong bayarannya ke Pak Andi ya? Oh, justru itu orang banyak pakai saya, karena saya tidak ukur orang dengan itu. Saya selalu berpedoman bahwa orang yang perkara itu kebanyakan orang susah. Dan saya bilang, dan kadang-kadang saya tidak pernah dibayar duluan. Malah saya orang Tangani dulu. Tangani dulu. Oke, kalau menang dikasih tanah atau apa itu saya terima. Karena orang kan biasanya beda kalau orang pengusaha itu ya kita minta seberapa pun dikasih. Jadi gini, saya bisa tangkap kompensasi kalau untuk memakai Pak Andi jika kita tidak punya uang. Misalnya Pak Andi, saya ada masalah tanah, misalnya 50 hektar. Jika menang Bapak ambil sekian hektar gitu kalau Ya, tidak punya uang. Ya, Jadi boleh Pak ya? Boleh. Jadi biasanya kan setelah menang, ya itu artinya apa yang diperjanjikan di notaris itu, ya Itu yang dibagi. Semua rata-rata orang mengikuti karena kan dia nggak rugi. Nah, kita yang mau mulai biayanya apa segala macam ya. Ya suka gitu kan. Nah, jadi hampir tiap hari, artinya selama berapa tahun itu saya tiap hari di pengadilan, malah digelar kadang-kadang ini pengacara selebriti hampir setiap hari. Setiap hari itu ya, perkara masing-masing beda-beda. Ya. Setiap hari perkara itu yang Bapak tangani perkara yang Bapak sendiri miliki juga dengan orang lain. Ya, kebanyakan orang kasih saya baik tanah maupun rumah. Itu jadi saya perlu garis bawahi bahwa saya tadinya ke Batam ini boleh dikatakan nol besar. Iya. Tidak membawa modal, cuma membawa otak aja. Otak sama titel lah Pak ya. Tapi saya boleh menganggap diri saya berhasil karena ada 3 perumahan di Batam yang besar ini masuk bagian daripada yang tadinya saya cuma sekedar lawyer. Nah, sekarang saya menjadi dirutnya ya, antara lain. Perusahaan besar Pak ya? Apa Pak? Antara lain PT Igata Jaya Perdania. Igata Jaya Perdania itu perumahannya di Citra Batam dan Rosdel. Di Citra Batam ada 515 rumah dan di Rosdel itu sekitar 137 unit rumah. Itu di bawah perusahaan saya. Ya, sebelumnya itu memang saya belum direktur, tapi akibat karena saya dipercaya oleh Dirut sebelum meninggal, akhirnya saya diambil alih Pak ya. Diangkat menjadi melalui RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sampai hari ini PT Igata Jaya Perdania khusus masalah rumah dan PT Igata Harapan masalah lapangan golf itu saya dirutnya. Ya, hebat ya Pak ya, Bapak dipercaya ya Pak ya. Kemudian salah satu lagi perumahan di Laki Piu, namanya perumahan Laki Piu, itu yang saya lawan dulu PT Pembangunan Batam. Itu 99% saya hampir kuasai semua. Itu hasil putusan pengadilan. Termasuk rumah sekitar 20 unit lebih dan apartemen 1 unit. Itu sampai hari ini masih di tangan saya. Kalau terus rumah, yang terbaru apa Pak?
Kalau yang sekarang ini ada dua perusahaan yang saya gugat, ternyata menang mutlak. Jadi itu mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi sampai PK itu saya menang. Antara lain itu di mana Pak? PT Glory. PT Glory Point itu tempatnya di Bengkong Nusantara. Sebentar Pak, Ya. sebentar saya mau nanya. Bapak kan mengugat PT Glory. Sementara PT Glory itu punya apa di situ? Ya, jadi gini. Kok bisa Bapak gugat? Sebentar saya itu dulu. Kemudian PT Glory itu saya lihat di daerah itu sudah membangun ruko, rumah Pak ya. Kenapa dia bisa membangun? Padahal kalau Bapak gugat berarti kan bukan milik dia. Ya. Jadi maaf, ini ada semacam satu kelalaian atau dari pihak otorita Batam, karena di Batam ini kadang-kadang satu tanah 3 orang dikasih. Jadi membuat satu satu permasalahan yang berbuntut ya. Karena seperti Glory udah jelas-jelas saya punya, tapi dikasih juga untuk membangun. Padahal itu jelas bahwa milik saya. Karena gini, mungkin dari pihak otorita ini oknumnya banyak yang mau cepat kaya, jadi dia jalan pintas. Gitu Tumpang kan? tindih lah Pak ya. Tumpang tindih. Jadi akhirnya gimana itu Pak? Akhirnya sampai hari ini kita sudah mengajukan permohonan untuk pelaksanaan eksekusi. Jadi ada 52 rumah dan 35 ruko itu mutlak harus dieksekusi. Tidak bisa tidak, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oke. Jadi kalau setelah dieksekusi nanti atas semuanya itu atas penguasaan dari PT Pak itu Igata. pribadi Andi Tajudin. Pak Haji Andi Tajudin. Oke. Itu nanti kan, tapi dalam pelaksanaan pengosongan itu tetap kita mengedepankan win-win solution, artinya supaya jangan terlalu banyak korban. Ya, karena kan itu sudah ada yang tinggal di situ kan Pak ya. Cuman dia secara sepengetahuan saya bahwa itu memang ada kerjasama persekongkolan jahat antara pelaksana pembangunan terus oknum pertanahan sama oknum otorita. Jadi jadi ginilah Pak Andi ya, kita nggak usah terlalu itu di luar podcast saya. Kita hanya tahu bahwa Pak Andi itu melakukan suatu pembelaan. Selalu banding atau apapun selalu menang Pak ya, karena hukum lah. Berdasarkan hukum kebenaran tuh ada gitu Pak ya, sehingga kalau tidak tak mungkin Pak Andi bisa menang gitu kan. Jadi ibaratnya kadang-kadang masalah yang Pak Andi tangani ada tumpang tindih masalah lahan atau perumahan ya. Tapi tetap saya dimenangkan. Jadi kayaknya Pak Andi yang jago ya di bidang perdata ini ya di Batam ya. Masalah pertanahan. Karena saya itu bekerja berdasarkan alat bukti yang ada ya. Jadi kita nggak asal-asalan. Maka itu siapapun dia, kalau saya gugat ya Mbak Andi nggak takut ya, siapapun ya. Yang penting kebenaran yang ada ya siapapun. Yaitu kalau kita berbicara masalah hukum, kita nggak melihat pandang bulu ya Pak ya. Oke. Dari sisi ini kan dari sisi skill ya. Skill yang Bapak miliki. Sekarang dari sisi yang lain, misalnya ada nggak yang lain, misalnya masalah-masalah yang misalnya kan Pak Andi ada pegang 2 perusahaan sekarang Pak ya. Apa itu? Pegang 2 perusahaan ya, Igata sama Igata Harapan sama Igata Perdania. Bapak sebagai PT Manggala Wahana Energi Tama. Itu PT Manggala Wahana Energi Tama itu Sipiat. Sipiat itu galangan kapal. Di mana itu Pak? Itu di Tanjung Uncang. Itu saya gugat otorita juga, menang juga saya. Apa yang juga Pak? Lahan juga? Lahan ya Pak ya. Jadi spesial Bapak tuh bidang lahan Pak ya? Ya, kebanyakan lah. Kebanyakan karena di Batam ini kan yang banyak masalah kan lahan. Jadi orang-orang yang minta bantuan Bapak juga lahan juga, masalah lahan juga ya Pak ya? Jadi Bapak sudah tahu lah ya cara-cara apa-apa yang harus disiapkan dalam persidangan untuk lahan ya Pak ya. Di bidang lain apa yang Bapak punya Pak? Misalnya skill, misalnya Bapak ada waktu di Batam ini Bapak di organisasi nggak?
Oh, saya beberapa partai juga saya ikut. Partai apa aja Bapak pernah ikut? Termasuk kan Golkar, Mm-mm. kemudian Gerindra, kemudian apa namanya itu ini Partai Perindo itu terakhir. Perindo terakhir. Oh ya, terakhir Bapak ikut Perindo caleg Pak ya? Ya. Itu Bapak di situ sebagai apa? Misalnya, apakah mereka yang mengajak Bapak atau gimana? Iya, dia mengajak Bapak ya. Ya. Jadi sehari-hari kesibukan Bapak ini adalah menghadiri sidang ya Pak ya? Ya. Menghadiri sidangnya itu di mana aja Pak? Di pengadilan negeri kalau berbentuk. Maksud saya di pengadilan Batam? Oh ya, di seluruh Indonesia. Hampir semua sidang di Indonesia saya sudah pernah pokoknya di Jogja, di Jakarta, di Medan, udah sering. Ya, jadi seluruh Indonesia bisa. Oh, maksud saya Pak, maaf, Bapak punya license untuk sebagai advokat. License itu terbatas atau enggak Pak ya? Atau tadi Bapak bilang seluruh Indonesia, berarti license itu untuk seluruh Indonesia? Kalau lawyer itu kan bisa aja beracara di mana aja. Ya seperti misalnya kantor hukum Andi Tajudin. Karena saya kan disumpah di Jakarta, di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kedua saya punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ya. Jadi itu lembaga bantuan hukum itu ada beberapa orang di dalamnya. Ada beberapa orang yang apa namanya yang menjadi pengurus di dalamnya itu. Nah, jadi kita bisa tahu sekarang posisi Bapak adalah sebagai lawyer, tapi paling sering melakukan pembelaan itu bidang pertanahan dan perumahan ya Pak ya. Kalau yang lain-lain ada nggak Pak? Misalnya pidana ada nggak Pak? Bisa juga kan? Saya biasa tangani pidana, tapi kan artinya kurang. Karena saya cuma ikut jadi apa namanya itu anggota, bukan sebagai tim inti ya, pimpinan gitu kan. Kalau LBH sama kantor sendiri ya itu saya sendiri, tapi kalau pidana itu kan ya kebanyakan orang ya libatkan saya sebagai pengacaranya gitu kan. Karena kita nggak terbatas, mau dipidana boleh, mau di perdata boleh, di apa namanya di acara sidang masalah pilot atau apa. Masa kepilotan Pak ya. Jadi sekarang ini yang kasus yang besar lah ya, itu yang Bapak tangani, yang sukses besar itu yang Glory ya Pak ya? Ya ada satu juga besar punya perkara di Banten. Di Banten itu ada 300 hektar, itu yang saya gugat Jababeka dan BWJ. Masih atau sudah gimana? Sudah, tapi itu banding. Artinya 0-0. Jadi kita diam aja karena saling artinya punya kekuatan yang sama. Jadi stop aja dulu ya Pak ya. Jadi itu belum tahu seperti apa ke depannya Pak ya. Yang jelas tetap sebagai pemilik TRS-nya itu tetap sebagai pemilik. Tapi gini Pak Andi ya, Pak Andi ini maksud saya seorang lawyer yang termasuk berani menggugat penguasa ya. Misalnya nggak ada misalnya apa yang di benak Bapak itu, kan Bapak ibaratnya tinggal di sini. Memang Bapak benar gitu, tapi ada juga yang nggak berani, nyalinya nggak itu. Jadi gini, karena saya sudah terbiasa di tingkat atas. Oh, di Jakarta Pak ya. Jadi bukan saya dari bawah. Jadi mulai memang dari RI 1 itu udah sering. Ya kemudian ya kebetulan dari lingkungan keluarga ini kan rata-rata pejabat juga. Jadi yang memberi support supaya kita itu artinya kalau kita berjiwa besar, saya kira no problem. Yang penting apa yang kita gugat itu aku yakin bahwa itu adalah satu kebenaran. Nah itu jadi kita nggak perlu ragu, takut, nggak usah. Nggak perlu itu ya Pak ya. Sama sekali nggak ada kita punya keraguan. Kalau itu kan disitulah diuji. Apa yang kita pelajari itu kita manfaatkan di situ. Jadi kita bukan mereka-reka atau apa. Jadi memang ya sesuai dengan
porsi kita itu sama. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diragukan. Dan itu terbukti sepanjang saya jadi pengacara. Tapi gini Pak Andi ya, misal ada nggak mungkin menang terus, tapi ada nggak yang misalnya kalah gitu? Ada lah ya. Ada kalah tapi yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil ya. Yang besar. Kalau misalnya kalah, itu Pak Andi dibayar nggak? Ya kalah atau menang kan sama aja, karena itu kan profesi kita. Jadi kalau kalah ya itu yang kita dapatkan itu uang seperti uang kuasanya, surat kuasa atau apa, tapi untuk selanjutnya enggak. Tapi kalau misalnya kita sudah menang, ya itu rata-rata biasanya 50%. Ya, misalnya dapat 1 hektar ya 5 hektar, 5,5 gitu kan. Jadi kalau misalnya pasalnya Pak Andi, kalau kita meminta bantuannya misalnya 5 hektar, jadi setengah-setengah gitu ya Pak Andi ya? Itu setengah-setengah hektar biasa. Tapi kalau ada uang biasa dia bantu kita ya 30-70. Kita cuma 30-70 ke pemiliknya. Oh, 30% aja ya Pak ya. Jadi satu lagi saya mau tanya. Ini kan kebiasaan Pak Andi itu dari sisi perdata ya Pak ya. Itu sudah piawai lah ya. Jadi orang-orang yang minta bantuan itu kebanyakan itu teman atau gimana Pak? Ya kadang-kadang saya nggak kenal. Mungkin karena dari mulut ke mulut. Itu ada beberapa saya tangani sekarang kasus ada 120 hektar di Dapur Arang itu, Dapur 12. Itu dari orang ke orang. Bapak nggak kenal orangnya itu? Ya enggak. Dia datang tiba-tiba? Tiba-tiba ada yang bawa. Wah kalau Pak Andi itu karena saya kan bicara apa adanya dan saya tidak pernah bodoh-bodohin orang. Jadi saya apa yang menjadi komitmen saya itu yang saya lakukan. Karena itu saya bukan menjual jamu, artinya orang yakin dengan keberhasilan saya aja itu aja. Oke, Pak Andi, di podcast ini kan banyak yang melihat ya Pak Andi ya. Jadi kalau orang ingin misalnya bantuan sama Pak Andi, tadi Pak Andi bilang ya, kadang-kadang orang yang tak punya uang pun bisa, tapi tidak begitu kali lah Pak ya. Tapi atas perjanjian apa, atas perkara apa yang dibantu, perkara itulah yang dibagi hasil dari orang tersebut Pak ya, yang tidak mempunyai itu. Ada nggak Pak dia misalnya saya nggak tahu ada nggak dia sama sekali nggak punya dana, tapi beliau tidak punya sama sekali harta gitu. Yang dikasuskan ya mungkin harta yang tidak terlalu itulah. Ada nggak? Sehingga Pak Andi itu ibaratnya sukarela aja gitu. Benar, ada. Memang kita dituntut di dalam ilmu kita itu jangan hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi harus ada ya kepentingan sosial atau apa. Makanya itu saya bilang ya siapa aja yang merasa itu sudah moto juga. Berarti jangan merasa karena tidak ada uang sehingga tidak mau ketemu dengan kita, enggak. Ada atau tidak itu kan tergantung hati orang. Iya, kalau misalnya dia ada dia kan pasti dia kasih. Jadi kalau memang nggak ada, kita lihat nggak ada ya kita bantu, karena namanya rezeki itu sudah ditentukan. Kedua, kapan kita bisa beramal ya. Kalau memang itu merupakan ladang amal juga, ya itulah yang kita ciptakan, apa yang kita dapatkan. Yang jelas bahwa yang harus kita pertahankan nama baik. Ya, sebagai lawyer harus jaga nama. Itu yang penting, karena jangan sampai membodoh-bodohin kita punya klien dan dia harus membuat puas. Ya sekalipun kalah, tapi kan kita kasih kepuasan dia bahwa kita udah cukup berbuat, tapi memang mungkin beginilah adanya. Itu jadi enggak, pokoknya membuat klien itu puas. Jadi prinsip Pak Andi, kalau ada orang minta bantuan, Pak Andi bukan kamu harus bayar saya sekian, tidak ya. Pak Andi harus tahu dulu kasusnya apa. Seperti apa baru ditetapkan gitu. Itu waktu penetapan itu sebelum Pak Andi menangani, kasusnya adalah pembebasan lahan. Itu dia nggak punya dana. Jadi kasusnya Pak Andi, saya kasih Pak Andi 40%, saya 60%. Nanti langsung ke notaris Pak ya. Ya biasanya nggak perlu. Kita punya
kantor hukum itu kan seperti notaris juga. Oh, sudah Ya, diakui gitu Pak ya? Ya, karena itu, tapi kalau lebih supaya jangan ragu-ragu ya ke notaris. Karena itu pejabat pemerintah yang memang membidangi masalah itu. Tapi kalau kita sebagai lawyer ya sudah percaya juga kita punya klien, nah itu nggak ada masalah kok. Oke, sekarang saya mau tanya, kasus yang Pak Andi tanganin kan kebanyakan di bidang perdata, pembebasan lahan, itu biasanya berapa lama Pak ya? Misalnya hari ini, misalnya saya seorang klien, saya datang ke tempat Pak Andi minta bantuan pembebasan lahan, Pak Andi tanganin dan Pak Andi lihat bukti-buktinya, itu berapa lama biasa selesai itu Pak ya? Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari itu besarnya nilai gugatan itu. Kadang-kadang kan perlu pembuktian yang lama, harus ada saksi-saksi, kan itu kan dalam perkara itu yang utama itu kan saksi, terus bukti-bukti tertulis, bukti tulisan. Itu kalau cepat ya pengadilan paling untuk di pengadilan negeri aja paling 1 bulan. 1 bulan bisa? Ya, itu berapa kali sidang biasanya Pak Andi? Negeri itu kan 1 minggu 1 kali. Jadi biasa 4 kali sidang atau 5 kali itu aja. Sudah putus di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi lagi. Di pengadilan tinggi kan yang diuji kan cuma memori, surat-surat, tidak lagi berhadapan antara itu, antara klien itu. Ya, sampai di Mahkamah Agung juga begitu. Jadi biasanya dalam penanganan tergantung Pak Andi bilang tadi lama dan cepatnya. Kalau lama-lamaan kan sampai 1 tahunan Pak Andi. Ya bisa juga sampai ini kemarin. Ini saya perkara sama otorita ada 20 tahun. Sampai sekarang belum clear. Tapi itu kan pribadi Pak Andi. Ya. Tapi yang saya masukkan yang orang minta bantuan. Kalau dia lama, itu biayanya itu gimana Pak Andi? Jadi kan maunya kita cepat. Karena kan kalau lama kan artinya prestasi kan itu harus kita upayakan bagaimana caranya supaya cepat, supaya itu ada prestasi kita, ada nilai. Ya, kalau seperti di Batam ini, kalau saya udah masuk di pengadilan itu sudah tahu bahwa Pak Andi itu biasanya kan cepat selesai. Oh, berarti pengadilan Batam sudah paham udah. Ya? Sampai di Mahkamah udah tahu semua saya. Karena saya nggak ini. Karena itulah kalau misalnya terlambat kita ya percepatlah supaya orang itu kerja. Jadi saya itu nggak mau di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung, jalur saya udah biasa. Jadi saya sangat berkesan sekali yang Pak Andi bilang. Ada yang tak punya dana tapi Pak Andi bantu. Jadi misalnya tingkat penyelesaiannya sampai Jakarta. Sementara kan Pak Andi kan mereka belum kasih Pak Andi. Yang dikasih nanti setelah menang bagi gitu. Jadi Pak Andi membuat penyelesaian ini ke Jakarta, kemana-mana dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Oh. Sendiri, karena itu utamanya kan kita cari prestasi. Kalau misalnya cepat kan cepat juga kita dapat hasilnya. Tapi gini Pak Andi, apakah semua lawyer seperti itu? Tidak ya? Itu tergantung manusianya kan. Iya. Tapi kan menurut Pak Andi, setahu saya tidak semua. Tidak semua ya. Ada yang cuma mau menyelesaikan di bawah aja. Penting udah kadang-kadang kliennya nggak tahu. Jadi antara pengacara sama pengacara baku atur bisa terjadi. Nah, jadi saya tidak bisa mengukur orang yang mana, tapi kalau saya dari sisi Pak Andi, saya punya itu ya seperti itu ya. Kebanyakan juga yang berhasil dan karena dia karena itu kejujuran. Iya, betul. Itu ya kalau jujur jadi, orang ya. Karena Pak Andi merasa kan memang kita bisa lihat tadi Pak Andi udah jelasin sebelumnya Bapak lihat buktinya, Bapak lihat case-nya seperti apa dan Bapak merasa ini pasti menang. Jadi Pak Andi beranilah bayar duit pribadi dulu karena kan ada baliknya nanti ya. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa saya di Batam jadi lawyer itu saya sudah punya aset pribadi itu rumah sekitar ada 20 unit. Nah, itu hasil prestasi. Yang di luar yang dijual. Ya, terus tanah-tanah itu puluhan hektar. Itu hasil daripada hasil lah ya. Itu aja. Jadi saya bersyukur Pak Andi ya mempunyai harta dari hasil kerja sendiri ya. Itu prestasi yang luar biasa ya Pak ya, dari seorang yang merantau dari Sulawesi
ke Jakarta Ya. dan duduk di sini dan mempunyai harta ya Pak ya. Ya. Jadi sekarang yang Pak Andi selesaikan yang terakhir Glory. Jadi Glory. nanti Glory itu sudah dieksekusi Pak? Ini dalam perjalanan eksekusi. Eksekusinya ya. Kemudian satu lagi yang namanya PT Mitra Bintang Putra itu masih bermasalah sampai hari ini. Apa itu yang dibahas Pak? Ya itu yang membangun sekarang di atas tanah saya. Oh, berapa hektar Pak? Itu 5 hektar, 4 hektar. 4 hektar. Itu sekitar 200 ruko ada. Kalau dinilaikan berapa itu Ya Pak? itu kalau 200 miliar ada. Ya. Itu masih lama atau? Enggak, dalam waktu singkat juga kita. Di mana itu Pak daerahnya? Ya, tidak berdekatan semua situ. Glory itu semua berkasih. Oh gitu Pak ya. Itu. Ya, hebat Pak ya. Itu pribadi Bapak ya? Pribadi. Oh, pribadi Bapak. Enggak, satu sebagian pribadi, sebagian perusahaan. Perusahaan ya Pak ya. Jadi Bapak walaupun tidak ada yang butuh Bapak saat ini, kasus yang Bapak sendiri aja sudah banyak Pak ya? Oh iya, banyak ya sekali. Pak ya. Banyak sekali. Yang Bapak. Saya kadang-kadang. Jadi kedepannya misalnya di bidang lain Bapak ada rencana apa? Saya ini terus terang aja. Saya kalau umur panjang memang ada niat juga mau maju nih. Maju sebagai apa? Sebagai wali kota. Oh. Iya. Kita terus sebut kendaraannya Pak ya. Ini belum bukan politik Pak ya. Itu mungkin melalui Golkar atau melalui pokoknya adalah nanti itu Pak ya. Itu niat saya. Niat saya. Karena saya udah melihat perkembangan di sini, saya pikir saya tidak jauh beda lah orang yang maju. Yang maju jadi Pak Andi berprinsip sebenarnya siapa aja sih boleh asal mempunyai kompetensi ya Pak ya. Ya sebenarnya saya kan mau jadi itu nggak apa-apa karena kita udah istilahnya dalam hidup itu udah mapan lah. Cuma kan saya mau berkontribusi juga bahwa kebetulan kan turunan saya juga turunan pemerintah, maka saya mau uji juga apa mampu berkontribusi di Batam atau tidak. Jadi tinggal Bapak cari kendaraannya itu Pak aja. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya dengan izin Allah yang Maha Kuasa, terus dari berbagai pihak banyak memberi respon, apalagi orang Bugis ini hampir rata-rata sudah mendukung. Oh gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah saya bisa memulai berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan. Itu sudah betul-betul sudah bulat Pak. Niat sudah. Karena ibarat persiapan, insya Allah sudah hampir rampung juga gitu kan. Ibarat mau berlayar, udah mau siap. Gitu. Jadi Bapak sudah merasa dari sisi materi, dari sisi keilmuan, dari segi Bapak sudah layak lah untuk dari Bapak penilaian Bapak sendiri Pak ya. Ya karena saya merasa layak karena saya kan udah puluhan tahun umurku saya tidak pernah ada masalah, tidak pernah itu hanya dibuat-buat aja biasa orang itu. Tapi ya sekarang yang bisa menjadi contoh atau teladan itu kan ya tergantung manusianya ya itu aja. Tapi saya boleh dilihat dari jenjang kita punya rumpun ya, kita punya sejarah riwayat biografi kita ya turun temurun insyaallah memang di bidang pemerintahan. Oke Pak Andi sudah menjelaskan sepak terjang Bapak di bidang lawyer ya, terutama di bidang perdata dan semua kasus-kasus yang Bapak tangani itu semua menang. Dan sekarang ke depannya Bapak ingin mencalonkan diri jika ada kendaraan jadi Batam 1 Pak ya. Ya semoga aja insya Allah Pak ya, semoga aja ya Pak ya cita-cita Bapak tercapai karena Bapak sudah merasa cukup layak gitu Pak ya. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan bagi siapapun yang ingin minta bantuan ke Pak Andi dalam sisi perdata atau pidana, tapi spesial perdata Pak ya, itu silakan aja. Apa masalahnya akan dibantu. Masalah biaya itu akan dibicarakan belakangan. Yang penting silakan temuin. Benar. Karena banyak kasus-kasus yang Pak Andi ambil itu rata-rata menang gitu Pak ya, menang. Jadi demikianlah pembicaraan kita malam ini. Mungkin Pak Andi ada pesan-pesan apa gitu? Saya cuma berpesan aja bahwa semoga amal ibadah saya untuk dalam menjalankan profesi itu ya kalau misalnya ada
kekurangan atau apa itu biasa. Tapi saya berdoa mudah-mudahan jangan menjadi barang yang yang halal lah, artinya apa yang saya dapatkan dari menjadi lawyer itu halal ya Pak ya. Jadi enak kita menikmatinya Pak ya. Tidak ada beban lah. Ya, karena saya bisa meyakinkan juga, membayang bahwa selama saya jadi lawyer, turunan saya, anak saya semua sukses. Tidak ada yang artinya yang salah arah ya. Semua karena mungkin karena yang kita kasih makan itu halal semua. Jadi alhamdulillah anak saya ada 10 orang sarjana semua. 10 orang sarjana semua Pak. Alhamdulillah Pak Andi ya. Cucu saya sudah ada yang hafiz Al-Quran dan yang lain-lainnya. Tidak ada yang namanya dianggap nakal-nakal. Iya. Itu biasanya dari turunan juga baik, Pak ya. Semua baik ya. Biasanya itulah satu kesyukuran dan kebanggaan saya tersendiri. Mudah-mudahan alhamdulillah. Mengijabah apa yang saya laksanakan selama ini. Iya, terima kasih sekali Pak Andi ya. Itulah pesan Pak Andi ya. Apa yang Pak Andi makan dan keluarga semuanya itu dari halal ya, halal, pekerjaan yang halal, dan semoga kegiatan pekerjaan yang Pak Andi lakukan itu adalah berkah ya Pak ya, berkah. Jadi pemirsa, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa apa yang Pak Andi lakukan itu adalah semua dari jalan yang benar ya. Jadi sebagai pengacara itu dia tidak akan mengambil kasus-kasus yang di luar kemampuannya. Sepanjang dia mampu dia akan mengambilnya. Benar. Dan insya Allah itu menang semua. Jadi bagi yang ingin minta bantuan silakan ya. Maaf Pak Andi, Pak Andi kantornya di mana Pak Andi? Biar saya nanti. Ada kantor di Nagoya Plaza. Di situ tertulis itu kantor hukum Andi Tajudin di Ruko Nagoya Plaza. Ruko Nagoya Plaza ya Pak, di situ Pak ya. Lantai 2. Lantai 2 ya Pak ya. Ada di situ juga kantor di Duta Mas. Di Duta Mas ada Pak ya. Nomor 29. Ada di situ Pak ya. Jadi siapapun nanti kalau ingin bantuan ke situ Pak ya. Atau bisa komen di podcast saya jika Anda ingin tahu di mana kantor Pak Haji Andi Tajudin. Siap. Oke Pak Andi, terima kasih ya atas informasi dan penjelasannya. Mungkin kedepannya mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan saya sangat senang sekali dan saya sangat bangga sekali bahwa Pak Andi itu adalah lawyer yang sangat berkompeten dan sangat hebat gitu. Karena saya dengar semua kasus yang Pak Andi tangani rata-rata menang. Dan kasus-kasusnya itu rata-rata kasus besar sampai ke tingkat mahkamah ya, sampai ke Jakarta. Jadi bagi Anda yang ingin minta bantuan hukum silakan langsung ke Pak Haji Andi Tajudin SHMH. Kantornya ada di Duta Mas dan ada di Nagoya Plaza. Jadi tapi kalau ragu silakan di komen di bawah aja kalau ingin tahu lebih lanjut. Yuk, terima kasih. Di lain waktu kita jumpa lagi lah. Sebelum saya tutup, silakan subscribe channel saya dan like and share ya. Dan terima kasih. Bye.